Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hudori Felix Mardika. Panggilan saya Felix. Saya lahir di Bekasi 13 Maret 2006 dan saat ini saya berusia 17 tahun dan menginjak bangku 3 SMA di SMA Negeri 4 Tambun Selatan dengan jurusan IPS. Hobiku adalah bernyanyi dan bermain game, terutama bermain game. Bagi saya bermain game sudah seperti obat yang menyenangkan hati. Saya terlahir dengan keluarga yang lengkap, dengan kedua orang tua dan 2 saudara. Ibu saya bernama Purigati dan ayah saya bernama Dodi Ampera. Saya 3 bersaudara. Yang pertama kakak laki-laki saya yang bernama Moses Al Desela. Lalu saya dan adik perempuan saya yang bernama Ubayla Kotrunada. Waktu umur 6 tahun saya memasuki SD di SDN Sumberjaya 05 dan saya bertemu cinta pertama saya di bangku 2 SD. Dia cantik, tinggi, pintar. Saya jatuh cinta pertama kali di saat saya bertemu dengan dia di bangku kelas 2 SD. Waktu itu saya menarik tali kerudung dia. Dia sangat marah sekali waktu itu dan saya mencobanya sekali lagi. Dia menatap saya dengan mata kecilnya. Di saat itu saya jatuh cinta dengannya. Semenjak saat itu saya selalu menatapnya dari kejauhan. Saya selalu menunggunya pulang. Setiap kali dia pulang, saya selalu menghampirinya dan mengasih dia uang 2.000, yang dimana saat itu adalah uang saku saya. Setiap kali saya kasih dia 2.000, dia selalu menerimanya dan dia selalu bilang terima kasih. Dan itu sangat menyentuh hati saya. Saya tahu banyak tentang dia. Dia lahir pada tanggal 18 Agustus 2006. Pianika dia berwarna hijau, tas dia berwarna hijau. Dia selalu pulang dengan naik sepeda lipatnya yang berwarna putih. Sesuka itu dulu saya sama dia. Saya lama sekolah di sana. Saya hanya mengaguminya dan tidak berani mengungkapnya kepada dia. Di sekolah itu saya memiliki banyak teman dan hingga saat ini saya berteman dengan Alfi hingga saat ini. Saya pernah bertengkar dengannya di kelas 5 SD. Waktu itu saya melemparnya es batu ke dia berkali-kali sampai membuatnya emosi. Dia menghampiri saya yang sedang berada di jendela dan mengajak saya berkelahi dengannya di tempat kuburan. Saya pun akhirnya berkelahi dengannya dengan ditonton banyak orang dan akhirnya saya berdamai dengannya setelah berkelahi bersamanya. Pada tahun 2018, saya memasuki bangku SMP di SMP 5 Tambun Selatan, masa-masa di mana saya banyak mencoba hal baru, bolos sekolah, berkelahi, dan masih banyak lagi. Dan tempat di mana saya menemukan cinta yang baru. Pada tanggal 2 Maret 2020, virus COVID-19 memasuki Indonesia dan meliburkan sekolah 2 minggu. Virus ini makin memperparah yang awalnya libur 2 minggu menjadi 2 tahun. Banyak karyawan yang di PHK, yang mana itu berdampak kepada orang tua saya. Ayah saya jatuh sakit, demam berminggu-minggu, dengan ditambah masalah pencernaannya yang kurang baik. Pada bulan Juli ayah saya dirawat di rumah sakit Cibitung Medika. Ayah saya dioperasi dan berhasil, tapi tidak lama setelah itu ayah saya demamnya makin naik yang membuatnya tak tertolong. Semenjak kepergian ayah saya, hidup saya menjadi berantakan dan kami berempat sempat kebingungan sampai membuat pikiran kami tinggal di panti asuhan. Tetapi kakak saya tidak ingin tinggal di panti asuhan. Lalu kakak saya mati-matian mencari kerja untuk menggantikan peran ayah saya dan akhirnya diterima di sebuah PT yang dimana itu tidak membuat kami tidak jadi tinggal di panti asuhan. Adik perempuan saya masih tidak menerima kepergian
ayah saya yang membuatnya tidak bisa tertidur hingga larut malam. Saya pun membantu menenangkannya hingga dia tertidur. Akibat dari kejadian itu, saya selalu bergadang setiap malamnya hingga saat ini. Masa-masa COVID ini sangatlah menyulitkan bagi masyarakat. Jalan-jalan ditutup, sekolah diliburkan, dan tidak boleh keluar rumah. Tetapi ini bukanlah hal yang besar buat saya. Saya selalu keluar rumah setiap hari dan selalu pulang malam setiap harinya dan selalu berulang selama 2 tahun lamanya. Pada tahun 2021 saya memasuki bangku SMA. Di sini adalah tempat di mana saya sudah memikirkan ke depannya. Di sini saya mendapatkan banyak teman yang sefrekuensi sama saya dan pacar. Saya suka menghabiskan waktu dengan teman-teman saya, bercanda, bernyanyi, mengobrol bersama-sama. Saya tidak peduli dengan apa kata orang, yang penting saya bisa tertawa karena menurut saya bahagia itu adalah tertawa. Dengan tertawa kita akan merasakan bahagia. Pesan yang bisa disimpulkan dari cerita saya adalah jangan begadang besok sekolah.